Street Sushi itu happy accident. Sebenarnya background-nya itu di IT. Aku nggak pernah sekolah kuliner, nggak suka masak. Dari dulu nggak merasa banget jadi seorang pengusaha gitu. Halo Konco Nilam, ketemu lagi dengan saya Nilam Sari di program NSK, Nilam Sari and Konco-Konco. Di episode kali ini saya kedatangan dengan tamu, perempuan cantik, sukses ya, pembawaannya cool, tapi jago banget di bisnis. Yuk langsung aja kita kenalan dengan Ria Andriana. Halo, Ketemu salam lagi. kenal. Ketemu lagi kita. Ria ini teman saya ya, jadi dia owner dari Street Street Sushi. Sushi. Mana dong produknya? Ada kan? Perlu kita buka? Udah dibawa buat satu kantor? Cukup nanti buat bagi-bagi. Oke. Nah, ini dia ya, Street Sushi-nya. Nah, Street Sushi ini adalah brand sushi lokal yang enak dengan harga yang affordable untuk banyak orang. Kita akan kulik ya, seperti apa sih Ria Adriana ini orangnya. Menurut saya cukup menarik. Coba kita lihat tampilannya dari atas ke bawah. Ya kan? Dan pengen ngobrol aja tentang bisnis Ria, kesibukannya dan masa depannya. Masa depannya mau dibawa kemana? Bingung Bingung saya. Apakah mungkin sudah sempat, ini kan 2025 ya tahun baru, sudah sempat ke dukun, mandi kembang 7 rupa atau gimana? Tentang penerawangan tahun 2025. Iya, penerawangannya kira-kira kalau zodiak dan sionya Cocok di laut ya atau di air? kodamnya sih kayaknya ya. Dulu kita ketemu di mana ya Mbak Ria ya? Dulu ketemunya di Bali. Jadi benar waktu sekali. itu aku masih culun sekali Mbak ya. Kalau Enggak. dirimu ingat ya. Cuman lebih reserve. Pendiam dan kemudian culun, nggak segini banget lah. Jadi aku tuh sebenarnya dari dulu nggak merasa banget jadi seorang pengusaha gitu. Jadi cuman kayak punya usaha sampingan tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Nah ini pas Street Sushi. Jadi makanya aku sering bilang tuh Street Sushi itu happy accident sebenarnya. Happy accident. Happy accident. Jadi nggak sengaja gitu. Wah itu dia. Jadi itulah awal kita ketemu di Bali. Terus aku memberanikan diri, itu pun aku maju mundur Mbak. Itu acara apa sih waktu itu? Acara food startup Food Startup Indonesia. Indonesia. Ya. Itu pun 2022. 22 ya, oke. Itu pun aku ikutnya tuh nggak sengaja juga sebenarnya. Jadi iseng dan nggak tahu itu acara apa. Itu acara pertama dan ternyata skalanya cukup besar ya. Aku nggak nyangka gitu. Itu acara pertama. Itu salah satu yang paling bagus loh untuk acara perlombaan food startup ya. Iya, yang khusus untuk kuliner. Dan aku nggak itu pertama banget aku keluar langsung ikut kompetisi seperti itu. Terus waktu lihat Mbak Nilam waktu itu presentasi tentang franchise, langsunglah aku wah menarik nih, cocok nih, pengen belajar nih. Itu aku maju mundur, aduh datengin gak ya, terus akhirnya aku memberanikan diri nge-DM kamu waktu itu. Dan ternyata Mbak Nilam tuh sangat-sangat welcome. Itu aku pengalaman berharga banget buat aku dan aku bersyukur banget waktu itu aku berani buat say hi sama Mbak Nilam. Seneng banget ya ketemu sama Mbak Ria nih, one of a kind. Karena kalau kita kulik nanti akan tahu kenapa saya ngomong gitu ya. Oke, Mbak, pengen tahu dulu, Mbak Ria ini itu background-nya apa gitu kan? Dulu kuliahnya di bidang apa? Asli mana toh ya gitu. Iya. Kemudian pengen tahu kenapa kok masuk ke dunia sushi, persusian yang tadi disebut happy accident. Tapi kalau aku dengar-dengar kayaknya background-nya justru bukan F&B ya, boleh diceritain? Betul, aku nggak pernah sekolah kuliner, nggak suka masak orangnya gitu. Bahkan ke dapur pun mungkin ya sekali setahun kali ya, jarang-jarang banget. Sekali setahun, menarik. Iya, kalau Natal doang baru masak. Nah, jadi aku itu sebenarnya background-nya itu di IT. Dulu aku itu kuliahnya di Surabaya, Mbak. Jadi aku pernah Surabaya 4 tahun di ITS, ambil informatika gitu. Jadi memang dulu kepikirannya ya bakal jadi programmer, jadi IT manager dan kemudian ya mungkin jadi CTO gitu ya, nggak pernah terpikir mau jadi pengusaha. Tuh, aku dulu lahir di Kalimantan, di Samarinda, jadi ke Jakarta pun merantau gitu kan.
bener-bener jauh dari bayangan bahwa akan punya yang namanya street sushi. Nggak Oke. pernah bermimpi, gitu. Saya lahir di Kalimantan, Iya, gede kuliah di di Surabaya. Jakarta, kuliah di Surabaya. Kok Hmm. Indonesia Raya ya? Iya dong, udah mencoba semua kota, bahkan jadinya logatnya udah nggak tahu yang mana, gitu. Logatnya kadang ya ke Kalimantan, kadang ke Surabaya, kadang ke Jakarta, gitu. Oke, nah terus ketika kuliah, sempat mendalami dunia IT kah atau kan kuliahnya di IT kan jelas, seperti apa itu? Banget banget, aku tuh jadi, sangat menyukai dunia IT, aku suka banget dulu tuh coding gitu. Mungkin karena memang tidak suka berkomunikasi dengan Mhm manusia ya, mhm. jadinya senangnya berkomunikasi dengan mesin gitu, karena Oke. mesin itu pasti menjawab sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Makanya mungkin dulu itu, tumbuh juga, sebagai seorang introvert gitu ya. Aku, bekerja di beberapa perusahaan, mungkin lebih dari 15 tahun itu sebagai seorang IT profesional, Oke jadi sampai saat itu, sampai mungkin aku ketemu Mbak Nilam di tahun 2022, itu aku masih menganggap street sushi itu hanya sampingan, oke gitu. Dan mungkin baru, fokus banget itu di 2, 3 tahun ke belakang, gitu. oke. Loh tapi kan waktu pas kita ketemu 2022 itu kan Mbak Ria masih punya perusahaan IT ya, kalau nggak salah itu perusahaan yang cukup sudah lumayan gede kan ya? Betul, aku, bekerja di beberapa startup, Singapura gitu ya, startup Singapura dan, juga punya sedikit saham lah di situ ya. Tapi kemudian di Sedikit dapat tahun sedikit, sedikit dapat triliuner kalau banyak gitu ya. gitu ya kan. Tapi, di tahun 2023 itu kan lagi marak-maraknya teh winter ya, dan kemudian aku harus keluar dari situ karena memang, ya turbulence Mhm. dan juga dana yang tidak cukup gitu. Dan saat itu ya mungkin cukup depresi juga karena kan aku merasa ini sesuatu yang aku sukai dan aku harus tinggalkan, tapi ternyata pada saat itu aku masih punya street sushi. Ya, walaupun ini perusahaan F&B, tapi ternyata ilmuku juga bisa dipakai di situ. Oke. Dan ternyata aku mendapatkan, sesuatu yang mungkin, ya blessing in disguise gitu Mhm. ya. Ternyata menyenangkan juga nih, apalagi Oke. menjalankannya dalam sistem franchise, yang ternyata sistem dan teknologi itu bisa membantu banget. Oke. Jadi konco-konco ya, waktu kita ketemu dulu di FSI sebentar kalau aku inget-inget, Ria ini datang dengan membawa sushinya dan menurut saya orangnya sangat bagus dengan data ya dibandingkan peserta yang lain ya. Tapi memang menarik karena orangnya, sorry kalau aku nggak salah, berarti bener, sangat introvert banget ya. Sampai kita kan ada waktu itu ngobrol ketemu kan inget gak sih waktu pas di Bali, dirimu manggil aku terus kita ngobrol di restoran waktu itu. Dan aku tuh bingung ya ngobrol sama dia karena setelah pembicaraan tentang bisnis selesai, ya udah kita diem dengan awkward silence ya. Pendiam ya. Oke. Ini jauh ya, dengan Ria yang sekarang, dengan Ria yang, oh lihat dong rambutnya, warnanya, apa itu kuteksnya ya keren banget, bener-bener I don't know, I see Ria, adalah kepribadian yang bertumbuh menurutku ya, bukan berarti dulu gimana, enggak, cuma melihat perubahan seorang Ria ke arah yang lebih baik menurut saya seneng banget gitu ya. Oke, kalau kalau dirimu ngelihat Ria yang dulu nih, seiring dengan bertumbuhnya bisnis street sushi, menurut Ria gimana? Iya, lucu banget sih dan mungkin bener kata-kata ya bahwa, founder tidak akan ada bisnis yang bertumbuh lebih daripada founder-nya. Pasti founder-nya akan lebih bertumbuh daripada Mhm itu. Nah, aku mhm. merasakan itu sekali dan aku jadi bersyukur gitu kalau ternyata street sushi itu yang bikin aku grow seperti ini. Karena kalau nggak punya street sushi ya aku akan di situ-situ aja gitu dan Mhm mungkin mhm. akan bahagia dengan dunia aku sendiri di belakang Mhm. komputer gitu ya. Bubble, nyaman, aman gitu ya? Heeh, betul dan ternyata bisnis itu menarik karena kita bertemu dengan berbagai macam orang. Dan itu tadi aku akhirnya berubah menjadi kalau kata orang sekarang tuh extraverted introvert gitu. Extraverted, introvert, Introvert oke yang dipaksa jadi menarik extrovert ya, gitu ya heeh kan. heeh. Dan, mungkin salah satu kayak style rambut dan segala macem, kalau itu sebenarnya aku dari dulu. Dari Heeh. dulu seperti itu, maksudnya aku kerja di perusahaan dulu itu pun juga rambutku warna-warni Ya gitu oke, ya. menarik. Cuman sekarang itu jadi kayak icon Mhm mungkin, mhm jadi mhm. lebih
pede kalau Mhm ketemu mhm orang mhm. dengan gaya yang agak berbeda, yang menandakan ya this is me gitu. Ya oke Heeh. ya, ini lucu nanti kita bahas lagi ya tentang Rianya. Tapi aku pengen bahas dulu tentang sushinya. Oke, Ria, eee, street sushi waktu kita ketemu, itu Ria banyak menjalankan cloud kitchen kalau nggak salah pada saat itu ya. Betul, Ada heeh. beberapa yang sudah bentuknya, shop gitu ya, tapi bingung ya waktu itu mau dibawa kemana. Nah, boleh nggak cerita sedikit kenapa akhirnya memilih franchise, kenapa akhirnya memilih kemitraan gitu kan? Terus, eee, menurut Ria bagaimana franchise dan kemitraan itu bisa membawa Ria sampai sekarang? Oke. Oke, aku belum punya STPW, masih in progress, jadi Oke. makanya namanya masih kemitraan ya. Ah, ini yang benar ya. Jadi teman-teman, dalam dunia franchise atau kemitraan ya konco-konco, bahwa yang namanya bisnis kemitraan tuh harus punya yang namanya kalau mau jadi franchise STPW. harus punya STPW. Dan Panjangan dari STPW, surat Surat tanda Tanda pendaftaran Pendaftaran waralaba. Waralaba ya. Heeh, itu harus 5 tahun dulu ya, benar ya? Mhm. Heeh. Sekarang 3 tahun yang Sekarang baru, 3 3 tahun ya? tahun, Oke. dan dulu punya 5 outlet sekarang 3 outlet. Dan ada syarat-syaratnya, Yes. harus untung dulu, ya kan? Harus melampirkan laporan Keuangan finansial dan dan segala proven macam. untung, Betul. audit, Ya. terus harus sudah punya merek yang terdaftar, bahkan kalau sekarang sudah disetujui bukan cuman terdaftar, Mmm. oke. Terus sudah punya tim ya, Mmm. dan yang pasti, sudah punya sistem. Eh, setelah berapa tahun sih ini sudah, akhirnya mulai mendaftar STPW? Ini aku pas 5 tahun sih tahun Mhm lalu ya, mhm. jadi makanya aku mulai pendaftaran karena aku nggak tahu ternyata 3 tahun Iya udah iya bisa iya. ya. Peraturannya Nah baru tahun ini? oh baru tahun ini, oh berarti ya benar 5 tahun, jadi Tahun ya? kita udah mulai, mendaftarkan STPW-nya gitu. Oke. Nah gimana perjalanan franchise atau kemitraan ya, kita nyebutnya kemitraan dulu karena mungkin kalau kita balik ke belakang kemarin kemitraan, bisa membawa Street Sushi sampai sekarang? Jadi street sushi itu sebenarnya kan awalnya gerobakan. Gerobakan kayak gerobak bakso di parkiran motor gitu ya. Terus benar waktu aku ketemu Mbak Nilam itu tahun 2022 kita itu kalau nggak salah ada 13 cabang pada saat itu, tapi semuanya itu model gerobak sama cloud kitchen. Oke. Karena, waktu Covid itu ternyata, bisnis itu berjalan Mhm gitu mhm. dengan bentuk cloud kitchen. Jadi banyak orang pesen sushi ulang tahun ke rumah, sushi platter ke rumah. Nah itu yang berjalan banget pada saat itu. Nah, pada saat itu ketika ketemu Mbak Nilam, aku bingung nih mau dibawa kemana gitu ya. Waktu itu aku udah mulai bermitra, tapi belum mungkin, nggak seperti sekarang ya. Oke Maksudnya cuma kayak ini teman ini kenal oke. siapa. Dan ketika itu, aku mendapatkan sebuah kayak, "Oh ternyata bisa nih disistemin kayak gini, bisa diduplikasi asal kita punya standarnya." Saat itu aku baru bikin juga, central kitchen-nya. Dan ketemu Mbak Nilam itu lebih kayak aku pengen tahu nih ilmunya gimana sih, karena aku nggak pernah tahu ilmu kemitraan dan ternyata itu sulit loh didapatkan waktu itu. Oh ja belum Maksudnya waktu itu ya? ketika kita Mhm. mencari, ya let's say di search engine atau di Google ya, sebagai seorang IT kan nyari-nyari dulu, ngulik-ngulik dulu, dan itu ternyata sulit untuk yang skalanya sebesar aku, UMKM. Aku mau belajar dari mana gitu. Mhm. Dan makanya bersyukur banget ketika bertemu Mbak Nilam jadi tahu nih ilmu ilmu kemitraan yang benar itu seperti apa. Ya, pada saat itu aku udah punya beberapa legal-legalnya ya, kayak seperti haki dan lain-lain, tapi nggak ngerti cara buat agreement yang benar gimana, gitu. Nah, ternyata setelah ketemu Mbak Nilam kan, street sushi itu bertumbuh menjadi sebuah konsep yang nggak pinggir jalan lagi. Jadi mulai model resto kecil, sampai sekarang udah ada yang model resto besar, gitu. Ya, jadi Mbak Ria ini kemarin akhirnya menjadi salah satu klien kita ya di NS Consulting, nah kemudian juga kita discuss ya waktu itu ya, Mbak Ria mau Mhm, bawa arah situs ini mau kemana gitu kan. betul. Memang cloud kitchen pada zaman corona sangat booming, tapi kan Mhm. kembali lagi, semua yang booming itu pasti ada titik, landainya dan stabilnya ya. Nah akhirnya kita mencoba untuk meng-combine ya. Nah waktu itu akhirnya dibentuk outletnya jenisnya apa aja nih sampai sekarang? Ya, Heeh. jadi ini juga dibantu banget sama, NS Consulting waktu itu kita kan brainstorm bareng ya, Mhm. kira-kira, model seperti apa sih yang cocok di pasaran sekarang. Nah kayak waktu itu kita mulai bikin modelnya tetap di pinggir jalan tapi lebih modern, kayak Mhm. booth, kayak model kontainer tapi yang lebih modern gaya-gaya Jepang.
Terus juga kita bikin yang model outlet tapi kedai sushi kecil, kemudian sampai model premium resto, dan ternyata demand-nya ada yang bahkan sampai premium pun. Jadi, Street Sushi sekarang udah 41 cabang, justru Dari sekarang 13 jadi 41 sekarang ya? 41 dalam Alhamdulillah. 2,5 tahun. Cepet. Ya 2 tahun malah 2 justru tahun. kayaknya ya. 2 tahun lebih sedikit itu udah langsung menjadi 41 cabang, dan banyak sekarang yang sudah model resto, dari ruko besar Seru 100 banget. meter ke atas. Iya, jadi berubah banget, dan, itu semua perjalanannya ya, dari aku pun ikut bertumbuh gitu ya, berubah juga, Street Sushi-nya juga berubah gitulah kira-kira. Seneng banget ya kita melihat pertumbuhan dari Street Sushi, plus melihat juga perubahan dari seorang Mbak Ria ya. Oke konco-konco, eee, banyak banget kan pasti pengusaha-pengusaha yang pengen go franchise atau pengen go kemitraan, tapi kadang-kadang tuh kan suka worry ya, "Duh kalau nanti nih aku kemitrain, terus mitranya nggak amanah," gitu kan, terus akhirnya bahan bakuku diganti-ganti. Apalagi kalau sushi kan Betul, ikan, mhm. sayur, aduh itu kan sangat bahaya dan apa ya, risih gitu ya kalau Mhm. orang ngomong, itu kan sesuatu yang serem gitu ya. Nah Mbak Ria gimana tuh menghadapi ketakutan-ketakutan itu? Ini biar teman-teman yang punya bisnis, mungkin mau masuk ke kemitraan, biar sedikit dapat pencerahan gitu. Betul, sebenarnya itu semua jadinya balik lagi ke standar ya, Mhm. standarisasi dari kita. Memang kalau kita mau kemitraan itu kan standar dari kita yang pusatnya itu harus jelas dulu Mhm. gitu ya. Dan itu pun sebenarnya berevolusi juga Oke. gitu. Aku nggak yang dari awal itu langsung plek standarnya udah bagus gitu ya, berevolusi berevolusi juga dengan makin banyak mitra, kita tahu nih mana yang harus kita standarkan. Salah satu keuntungannya karena aku orang IT itu tadi, makanya sistem franchise-nya Street Sushi itu dibikin sendiri, Ih, hebat banget tuh. di-develop Oke. sendiri, dan kita punya in-house, sistem yang di mana mereka, mitra kita itu bisa pesan barang bahan baku itu udah kayak di marketplace, Mbak Nilam. Jadi mereka Oke. tinggal pilih-pilih, tik 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 tik, udah pesen, bayar. Itu sistem IT gitu ya? Sistem apa kayak Sistem semacam aplikasi? aplikasi. Jadi aplikasi kita sediain, Sadis ya. aplikasi kasir juga kita sediain Ya. buat memantau omset mereka, dan di belakangnya ada aplikasi buat beli bahan baku, jadi semua ke-tracking. Oke, Mereka dan itu jualan nge-link berapa, semua? nge-link semua. Sadis. Itu kan kalau pesen di sebagai pelaku yang Heeh, sudah puluhan tahun ya, ngerasain banget tuh kalau pesen pertama, pesennya juga nggak ngerti apa yang kita butuhin karena nggak punya betul, background itu, terus yang kedua mahal, bener nggak sih mahal banget itu? Dan itu betul. sudah disediain gratis, nggak Kita gratis ya maksudnya gratis, disediain satu paket ya? disediain. Kita, kasih gratis untuk mitra sama masa kerjasama. Heeh, Nggak jadi bayar itu nggak jadinya? bayar. Jadi maksudnya itu juga untuk membantu mereka tracking kan, secara penjualan dan Mhm. versus bahan baku yang mereka beli Mhm lebih mhm gampang mhm. gitu. Kita juga sistem distribusinya juga udah tersentral di Oke. kita, jadi udah gampang deh tinggal jualan aja gitu. Sistemnya sudah kita bikinin, Sistem penjualan, sistem pesan bahan baku, sistem logistik ya, sistem keuangan sudah nyambung semua. nyambung, Ada betul. franchise kayak gitu? Cuma ada Street Sushi ya, luar biasa. Ini ibunya ini yang buat sendiri ini ya. Aduh, Betul, nah itu iya. kelebihan dari Street Sushi adalah itu. Oke, terus Mhm. gimana tuh tentang tadi yang saya tanyain apa, kelebih plus minusnya apa sih kalau kita kemitraan tuh? Iya, kalau kemitraan pasti, kita kan ketemu banyak orang. Nah, itu salah satu kekurangan saya, kalau ketemu banyak orang. Tapi ya mau nggak mau harus dihadapi. Jadi bagaimana kita, mem-balance lah ya, menyeimbangkan antara ekspektasi orang dengan, apa yang kita berikan sebagai franchise. Kalau menurut aku sih gitu. Makanya secara agreement harus jelas, secara data harus jelas. Ya mungkin sering terjadi tuh drama-drama kayak mitra nuntut apa nih, "Kok gini sih?" Gitu kan. Misalnya, "Saya kok beli bahan baku banyak banget, tapi misalnya sales saya segini-segini aja." Nah, karena kalau kita udah punya datanya, kita ya udah kita balik lagi ke data. Mhm. "Oh ternyata Ibu beli segini kok, omset Ibu segini, bener dong Bu," gitu misalnya. Jadi kan balik lagi ke data Iya tuh gitu. sering banget tuh ya franchisee itu kadang-kadang atau mitra atau Heeh, siapapun ya stakeholder dari bisnis kan namanya, mereka tuh kadang suka, tiba-tiba datang gitu ya terus kemudian, "Ini gimana kok begini-begini," komplain gitu ya tapi mhm, ternyata setelah kita lihat
data untungnya nih kalau di street sushi datanya jelas ya, runut dan ada di sana jadi bisa langsung Bisa di-convert back ya? terlihat, iya. Dan mungkin menurutku juga, kita sebagai, apa namanya, franchise gitu atau, dari pusat, itu yang penting franchiser tuh kan adalah komunikasi ke franchisee. Mau apapun itu masalahnya ya, kadang mungkin masalahnya juga kadang nggak masuk akal dari franchisee atau apa, tetep kuncinya adalah komunikasi. Soalnya kan kita banyak nih yang oknum-oknum, yang langsung jual franchise karena hanya ambil instan di awal, Nah, itu nanti dia. kemudian hit and run. Nah ini mungkin juga Yes akan yes yes bikin yes. trauma kan Yes. orang. Nah nih ya, konco-konco banyak banget di dunia kemitraan sama dunia franchise tuh banyak banget ya. Jadi kita harus hati-hati. Bener kata Bener, Lia, heeh. banyak banget yang, menjual atau menawarkan kemitraan atau franchise tapi bahkan STPW aja nggak punya, merek juga masih baru didaftarkan, outlet baru satu dan belum proven dan mereka mencari untung bukan karena bisnisnya untung mereka mau menduplikasi, tapi karena memang mereka mau mencari untung dari jualan franchise-nya ya, atau Mhm. jualan kemitraannya. Jadi hati-hati. Nah kita sebagai, sesama pelaku di dunia franchise atau kemitraan harus sama-sama hati-hati ya. Maksudnya hati-hati gimana? Saling cross check, check and recheck gitu ya. Bagaimana sih, story-nya, bagaimana di market itu seperti apa. Kalau perlu datengin outlet ya dilihat gitu ya. Mhm mhm, Nah itu betul. justru yang banyak banget membuat kabar-kabar nggak jelas gitu kan, "Oh franchise tuh rugi, oh yang untung cuman franchisornya, oh, Betul, cuma heeh. ditipu begini," ya gitu-gitu. Jadi skeptis ya Iya sama yang namanya franchise, padahal iya. kalau dilakukan dengan benar, bisa untung bareng nih sebenarnya kan, gitu. Dan kalau Dengan perlunya heeh, ada komunikasi, sistem yang terintegrasi gitu ya, jadi bisa saling sinergi gitu. tuh komunikasi dan sistem yang terintegrasi ya penting banget, oke. Nah, ternyata background IT sangat bisa ya dikombinasikan dengan dunia F&B. Kalau mungkin aku jadi Ria, aku juga akan mikir, "Aduh kayaknya lebih enak dunia IT aja deh, ngapain masuk ke F&B ini kan dunia yang kayak antah berantah," gitu. Tapi kok bagaimana Ria merubah sebuah paradigma atau mental dari seorang Ria yang tadinya nyaman berkomunikasi sama mesin kok tiba-tiba masuk ke dunia F&B? F&B ya. Iya, tapi aku tuh memang mungkin ya, ini kalau aku tarik ke belakang ya, aku tuh dari kecil itu suka banget nonton MasterChef. Aku Oke. suka banget nonton, pokoknya semua, lomba-lomba kuliner gitu yang di TV itu aku sering nonton, seneng aja lihat orang masak. Kayaknya zaman dulu adanya Rudi Koirudin ya? Ketahuan angkatannya doi. Mau balik lagi loh sekarang. Iya ya, comeback comeback ya. Oke, panutan sih itu. Ini aku sih memang dari dulu tuh seneng gitu ngelihat, makanan dan, menurut aku tuh kuliner itu kayak bukan cuman makanan kan sebenarnya seni banget ya. Bahkan dari mata kita melihat, makan, sampai selesai makan tuh, semuanya itu seni gitu. Nah, aku seneng ngekonsepin yang kayak Oke oke. gitu-gitu, seneng. Jadi sebenarnya apapun bisnisnya aku seneng ngekonsep. Makanya juga street sushi gimana sih caranya biar tetap relevan, sekarang kan sushi affordable, sushi murah banyak. Tapi waktu zaman itu kayaknya pelopornya masih hanya satu ya, Heeh, street sushi street waktu itu sushi. aku tahu banget dan aku ngalamin banget. Betul, 2013 emang nggak ada. Jadi emang street sushi ya yang satu-satunya sushi di jalanan yang bisa diterima orang Indonesia. Tapi kan kalau sekarang udah banyak, Dan gimana proper nih? ya, karena waktu itu banyak banget juga sushi tapi nggak proper, rasanya hancur, maaf Iya, ya menurut saya. Terus juga kan ikan ya, serem, ikan itu sesuatu yang serem, banyak juga yang kadang in terms of quality nggak oke gitu. betul betul, kualitasnya kan bener-bener cara menjaganya itu gimana. Mhm mhm. Nah, makanya juga street sushi gimana sih biar relevan, ya sekarang kita kerja sama sama Mhm MasterChef-nya mhm langsung mhm. gitu. Jadi aku juga salah satu Oh iya ada kerjasama ya? ada, MasterChef? jadi aku meng-hire Chef Fahmi untuk Oke masuk ke street sushi sebagai chief culinary innovator. Jadi dia oke tukang inovasi lah oke, di mhm. kita gitu. Maksudnya kita satu-satunya sushi yang affordable tapi standarnya MasterChef. Oke. Jadi nggak perlu khawatir kan, murah tapi nggak berarti ini murahan gitu, bener-bener standarnya MasterChef dan dipakai dengan bahan-bahan yang berkualitas, jadi udah nggak main-main lagi gitu. Standar kita luar biasa dan, untuk, mungkin mitra juga nggak perlu khawatir ya, ini udah dikurasi sama MasterChef nih. Bahkan, kalau buka, outlet, Chef Fahmi juga akan datang sendiri ke Oke, outlet-nya. iya Jadi selamat ya kemarin kayaknya baru buka yang Grand di Wisata, Grand Wisata ya iya, dan gede banget, heeh. Jatinegara ya kalau nggak salah itu ya? Ada 2, Ada jadi 2. satu Jatinegara, Oke.
satu lagi di Grand Wisata Bekasi. Nah itu dua-duanya sama kolaborasi dengan Chef Fahmi. Betul. Terus juga aku dengar katanya pengunjungnya nggak habis-habis ya. Betul, Aduh, betul, keren betul, banget ya. betul. Jadi Banyak yang teman-teman yang habis-habis. ada di daerah Jatinegara sama di Grand Wisata, ayo mampir ya. Oke, nah aku pengen tahu nih, franchise sendiri kan memang adalah sesuatu yang sekarang itu digadang-gadang adalah bagaimana kita bisa ekspansi dengan cepat gitu ya, ekspansi dengan, bertumbuh tapi tidak hanya sendirian gitu ya, menggabungkan kekuatan bersama-sama. Nah tapi kembali lagi, franchise ini kan, nggak buat semua orang ya. Nah menurut Ria nih, kenapa kok Ria itu ngerasa, "Oh gue cocok nih sama franchise," gitu. "Oh gue bisa nih jalan dengan franchise," gitu. Iya, 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 betul. Dan apalagi jarang ya perempuan di Yes. bidang franchise, mungkin kita bisa cuma sebut beberapa doang gitu kan. Berapa, nggak banyak nggak banyak nggak Heeh. banyak. Kita, dirimu, aku, Anita, siapa lagi ya, Mhm, Bu Susan, siapa mhm. lagi? Nggak banyak, Iya. dan ada dulu beberapa tapi kayak udah berguguran ya, nggak banyak. Gak banyak dan mungkin karena memang, franchise itu gampang-gampang susah ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita udah dapet ritmenya nih, udah tahu, mungkin akan lebih mudah, tapi ketika awal mulainya itu pasti akan susah gitu kan. Karena itu tadi balik lagi harus standarnya harus bener, terus apa yang mau kita berikan ke mitra juga harus jelas gitu. Kalau aku sendiri kenapa memilih franchise itu tadi mungkin karena background sebagai seorang, programmer tadi ya, aku seneng ngelihat satu konsep, konsep ini kita standarin, kita sistemin, bisa nggak diduplikasi ke tempat lain. Aku pun mencoba waktu buka cabang pertama, terus ini bisa nggak aku standarin, terus aku buka di cabang kedua, hancur Mbak, Oh gitu. hancur, hancur Nggak banget. bisa copy paste gitu, Iya, udah copy enter nggak paste. bisa ya? Jadi aku karena kan ternyata banyak sekali, faktor, kalau misalnya program gampang ya copy paste selesai. Tapi kan faktornya faktor manusia, Ah. faktor kualitas bahan dan segala macam. Dan aku tuh orangnya suka ngulik. Jadi aku seneng, oke baik benerin nih satu-satu problemnya. Apa sih orangnya misalnya, oke berarti kalau orangnya suka salah, standarnya mungkin harus punya satu central kitchen yang satu aja nih yang bikin biar rasanya sama semua. Jadi aku pas bikin 2 di kopi itu langsung gagal semua. Gagal semua. Orang yang datang ke cabang kedua komplain, "Kok nggak kayak cabang pertama rasanya?" Gitu. Nah itu, di awal aku pelajarin itu dulu dan ternyata seneng ngekonsepin sebuah resto gitu ya. Ketika buka resto baru itu aku seneng, bahkan aku datang sendiri, ini ngedesain, "Ini dapurnya taruh mana ya?" Gini-gini. Itu yang, ternyata aku senengin. Jadi mungkin kita juga sebagai pengusaha harus cari apa yang bikin kita happy gitu ya, apa yang bikin kita bahagia. Nah, ternyata konsep franchise itu salah satu, yang bikin aku seneng tuh di situnya gitu, Mbak. Oke oke. Nah kembali lagi, tantangan terberat ketika menjalankan franchise itu apa sih? Tantangan Kan tadi kita terberat ngomong happy-happy-nya nih kan, ototnya banyak dari 13 jadi 41, ini gimana nih, tantangan tantangannya? terberat aku tuh adalah ketemu orang, Mbak, sebenarnya dari dulu. Masa sih? Masih? Sampai sekarang? Masih, masih. Masih, oke. Tapi, Tapi ini nggak berat kan? Ini nggak berat kan? enggak. Cuma maksudnya ketemu orang baru ya, Orang ketemu baru. orang baru. Aku tuh kalau udah nyaman misalnya sama satu Mhm. orang, ya enak gitu, ngobrol Mhm. juga enak, Mhm. maksudnya, nggak sulit. Tapi memang buatku itu masih perjalanan terus, bertumbuh Mhm. ya, nggak sesulit dulu, Oke. tapi sekarang lebih nyaman lah. Cuman habis ketemu orang biasanya 1, 2 hari harus di rumah, tidur. Kenapa? Baterai psikiatri? Sosial ini energinya habis gitu, heeh. Kalau menurut aku sih tantangan terberatnya adalah gimana kita bisa relevan dan menjaga trust ya, bisa amanah itu sih. Karena kan, udah punya mitra banyak nih, berarti kan udah banyak orang yang percaya sama kita. Ya tantangannya itu gimana kita bisa step up terus Ya ya supaya bisa relevan di pasar, supaya ya. bertahan dan mitra-mitra kita juga bisa ikut tumbuh gitu, nggak cuma di situ-situ aja. Ya. Tuh ya konco-konco, ternyata menjalankan bisnis franchise you need to be stay relevant ya dengan keadaan sosial sekarang. Yang kedua tetap bagaimana bisa menjadi seorang leader ya dan Mhm. menyelesaikan masalah ya. Karena banyak juga kalau kata Mbak Ria tadi, gimana tuh cara yang ngadepin gitu kan. Banyak juga yang kadang setelah dia menjalankan bisnis kemitraan atau franchise-nya, ketika orangnya mencari, ini
mau komplain atau mau tanya atau mau ada masalah yang mau didiskusikan, nggak bisa Langsung dihubungin, ghosting ya? ghosting gitu ya. Nah, ternyata dalam sebuah bisnis tuh kita harus punya kemampuan ya, mental ya untuk berani menghadapi Mhm. gitu kan. Nah, tapi katanya tadi berat tuh ngadepin orang, terus gimana tuh ngadepin semua, kan 41, berarti Iya, ada 41 kepala nih gitu heeh, kan, dengan masalah yang berbeda-beda. beda-beda, Nah, itu gimana betul. tuh ngadepinnya? Iya, balik lagi ada Mhm, sistem. ada sistem. Heeh, ya tadi kan makanya kalau apapun itu yang dialami mitra, kita balik lagi ke datanya. Jadi jangan sampai juga ngebales atau komunikasinya secara emosional gitu. Ya udah nih apa faktanya, problemnya apa, ya fokusnya ke solusi. Dan pastinya punya tim juga, Mbak. Ya, jadi nggak ke Berapa aku orang kan semua. timnya? Sebenarnya sih kalau untuk yang, apa namanya, pusat, kita ada 12 orang, 12 orang 12 aja, orang iya aja, iya. jadi very lean. Mhm. Tapi untuk yang di outlet udah, lebih dari mungkin 70-an kali ya kalau 70-an ya, semua, heeh di heeh. outlet. Oke, di tim 12 orang, kenapa bisa? Karena ada sistem yang tepat, sistem yang terintegrasi dan juga semua connect ya. Mhm, Nah, itu jadinya bisa mendapatkan sebuah efisiensi ya untuk menjalankan sebuah betul. perusahaan. Dan mereka bisa kerja dari Keren mana banget. aja. Bisa kerja dari mana aja. Ayo siapa yang mau daftar jadi timnya Mbak Ria? Jadi ada buka lowongan? Boleh boleh dicek, cek aja ke Street Sushi ID ya. Oke. Mbak Ria penasaran, nih kalau aku ngelihat background dirimu ya sebagai seorang apa namanya tadi, IT gitu ya. Emang seberapa rumit sih, seberapa susah sih gitu untuk bisa, membuat atau meng-coding sebuah sistem tadi yang katanya digadang-gadang adalah basic dari kesuksesan Setsushi? Kalau susah itu sebenarnya enggak juga sih, kita kan bisa bayar orang aja untuk Mhm coding-nya. mhm Sebenarnya idea dan desainnya itu yang mhm. susah. Nah itu gimana tuh, boleh diceritain nggak waktu pas buat sebuah sistem Setsushi idea itu gimana, boleh diceritain nggak? Sebenarnya dari menyelesaikan masalah per hari-hari aja, jadi nggak langsung kayak sistem yang sekarang itu enggak ya. Jadi kita per masalah aja, misalnya kayak waktu itu masalahnya, ini masalah manusia juga ya, jadi kayak dulu mungkin laporannya masih pakai Excel biasa atau manual, Mhm. sama dia diubah-ubah Oke, gitu kan. rumusnya ya? Heeh, Heeh. diubah-ubah yang kemarin mungkin orang bayarnya pakai cash, terus dia Mhm. ubah nih transfer Oke, gitu kan. iya Nah, itu iya. kan sering terjadi ya Iya di iya. dunia kasir, Mhm. perkasiran F&B. Nah, itu masalahnya yang terus kita pikirin gimana nih caranya supaya mereka nggak ubah-ubah gitu. Oke, kita bikin sebuah sistem yang mereka nggak bisa ngubah lagi, setelah laporan udah nggak bisa diubah lagi. Satu-satu aja Mbak, di situ. Terus waktu itu kita, punya sistem kasir pakai bayar juga, Mhm berbayar, mhm. tapi ternyata kok susah ya, terlalu apa, terlalu beribet dengan skala kita yang UMKM waktu Oke itu. oke. Akhirnya coba deh bikin yang sederhana, bikin Mhm. yang sederhana. Punya central kitchen, punya warehouse, gimana nih caranya ya kita nyatetin, bahan gitu. Ya udah kita coba bikin, sistem bahan. Jadi nggak langsung semua itu jadi dalam satu konsep besar, memang satu persatu diselesaikan gitu. Sebenarnya banyak juga kok sekarang yang, aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai ya. Cuma mungkin untuk Street Sushi karena waktu itu kita punya kemampuan untuk Mhm bikin, ya mhm. udah why not, Iya gitu iya. aja. Tapi kan waktu itu challenge-nya banyak banget ya? Sebagai seorang leader, bagaimana mengembangkan street sushi gitu ya, terus bagaimana, apa namanya, mencoba R&D, ekspansi dan lain-lain. Kok punya waktu gitu, masih ngutek-ngutek gitu ya, membuat sebuah aplikasi itu gimana? Sempet kalau nggak salah waktu itu, katanya itu juga lagi buat sistemnya itu pada saat lagi Oh paling berat iya, dalam hidup ya? Heeh. jadi, aku itu waktu itu, bapakku Mhm ya, jadi mhm. ibuku tuh udah meninggal duluan ketika aku sebelum memulai Street Sushi, jadi Oke meninggalnya mendadak. oke. Mendadak meninggal, kemudian papa itu, terdiagnosa Sorry to kanker, hear that, itu tahun 2018. Nah, kanker paru-paru, saat itu aku harus ngejaga papa, Oke. tuh, ngejaga papa dan pada saat menjaga papa kan jadinya tidak bisa memonitor ke outlet. Mmm, Waktu itu outletku cuma baru ada 2 sih, Mbak, oke yang aku baru coba copy paste dan oke. kacau semua. Dan sambil nungguin papa karena aku mikir, "Oh, aku kan nggak bisa monitor ke sana nih, Iya berarti aku harus buat sistem." iya. Akhirnya aku coding lah di situ Mhm sambil mhm. nungguin papa. Dan papaku tuh dulu programmer juga. Oke.
Jadi termasuk programmer awal-awal banget, Oke oke heeh, oke. programmer juga. Dan dia juga ikut ngebantuin, jadi kayak dia ngelihat, "Oh ini Excel-nya begini ya, berarti kamu bikin programnya kayak gini," gitu. Jadi ikut ngebantu di situ. Dan itu aku selesaikan dalam 3 hari, Mbak, bikin Wow. sistem. Itulah sistem terbentuknya awal sistem Street Sushi itu dari situ, gitu. Ya jadi saat-saat terberat, tapi ada hikmahnya juga pada saat itu, sempet ngobrol banyak juga sama papa, jadinya menghabiskan waktunya, sambil produktif sama papa ya, dan jadi sebuah sistem. Jadi kalau dibilang sih sistem itu jadi ada kenangannya sendiri. Mungkin itu ya salah satunya kenapa masih dijalankan sampai sekarang dan Heeh. bener-bener bersemangat ya, Mhm. karena memang, ada cerita sendiri sama Betul. papa. Tapi kan banyak kali ya perempuan, nggak cuma perempuan sih, banyak orang mungkin ketika dalam situasi terdesak, buka outlet satu, ternyata sukses alhamdulillah, buka outlet 2 gagal dan dua-duanya berantakan, plus kena cobaan orang tua lagi, sakit gitu ya. Mhm. Banyak yang akhirnya orang kan, "Ya udahlah aku mundur aja." Tapi ini malah maju terus ya. Apa waktu itu apa, semangat atau pikiran apa gitu, kok nggak tutup Mhm. aja? Toh kan kalau maksudnya sorry ya, perempuan tuh banyak di luar sana, ya udahlah kan suami sorry kerja ya, ya udahlah gue jadi ibu rumah tangga aja toh ngapain sih aku harus susah-susah gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang mikir tutup itu udah berapa kali sih, Mbak. Oke. Beberapa kali tuh kayak, "Ya udahlah tutup aja repot amat," gitu kan ya. Dan orang di luar pun ngomong seperti itu gitu, "Ngapain sih ribet-ribet, kamu jadi programmer dengan gaji berapa," misalnya gitu ya, "dibanding kamu harus mengerjakan ini." Nah salah satu aku cuma sesimpel itu dulu, alasanku itu adalah aku ngelihat, temen-temen yang di outlet gitu. Jadi, karyawanku itu Mbak, ada yang dari tahun 2013 sampai sekarang masih di Masih? Street Sushi. Oke. Jadi mereka-mereka ini yang tadinya bener-bener di belakang gerobak sampai Mhm. sekarang udah jadi manajer, itu ada. Mereka salah satu alasan kenapa aku nggak mau tutup waktu itu. Kalaupun pada saat itu tutup, mereka mau kemana nih aku harus pastiin dulu. Pada saat itu sih simpel itu aja, tapi mungkin itu yang menjadi aku maju terus dan malah menemukan hal-hal yang di luar yang aku sangka pada saat itu gitu, Keren ya. gitu Mbak. Coba bayangin kalau waktu itu Street Sushi tutup, nggak ada itu cerita ya, Adriana Ria yang menjadi seperti ini, Nggak ketemu plus Gunilam, aku nggak ketemu. plus outletnya nggak ada 41 outlet ya di seluruh Indonesia. Yang paling jauh di mana yang udah buka? Di Palangkaraya? Palangkaraya. Heeh. Duh ya, ini entar lagi akan segera mengekspansi sampai Papua ya. Yes. Amin ya. Amin amin amin, ya. Oke Mbak Ria, pengen tahu aja sedikit yang lucu-lucu, kalau tadi kan Mhm. berat banget tuh bisnis ya. Pengen tahu sedikit apa sih yang cerita di balik gaya rambut Mbak Ria nih yang warna-warni lucu deh. Aku tuh setiap ketemu dia ya selalu berubah-ubah, kadang biru, entar kuning, entar sekarang merah nih ya. Mungkin karena mau ini ya, tahun baru Cina ya, jadi Heeh. merah ya biar warna cuan? Kemarin itu kan Natal merah, terus sekarang Oke. Valentine agak nge-pink, sebenarnya merahnya Oh luntur gitu. Valentine. Iya, jadi aku tuh memang mungkin dari dulu, juga aku tuh seneng baca komik dulu, Mbak, dan aku seneng banget lihat gaya-gaya rambut Jepang tuh, dan dulu mungkin pas aku masih kecil, susah kan punya rambut berwarna itu bukan kayak orang nggak biasa gitu. Jadi mungkin aku baru pertama kali ngecat rambut itu ketika kuliah, gitu. Kuliah jadi pakai rambut pirang dulu kan, nah dan itu orang udah ngelihatnya aneh zaman dulu. Kalau sekarang kan udah biasa Udah ya biasa, rambut heeh. macem-macem. Jadi, itu juga salah satu mungkin yang bikin agak pede ya dan bikin seneng aja gitu kalau Mhm. keluar ketemu orang, nih rambut agak-agak Dan lucu tetap gitu ya. ingat nih seorang Ria yang rambutnya warna-warni nih selalu ya. Kalau dari jauh Heeh. udah inget tuh, "Oh itu Ria tuh jauh, warnanya merah." Nggak mungkin hilang ya. Aduh. Mbak Ria, pengen tahu lagi, kita melihat transformasi seorang Ria nih ya, sebagai leader, sebagai business women gitu ya. Mmm, Mbak Ria ini kalau melihat perjalanan gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah cerita dari dulu banget, Mhm waktu dari titik kita bertemu di Bali ya, mhm. sampai sekarang. Kalau melihat transformasi seorang Ria boleh diceritain nggak? Rianya ya, aku pengen tahu se-Ria. Aku ya? Karena sekarang aku surprise loh kayak dirimu beneran. Sekarang tuh lebih vibrant, lebih, Lebih eee,
warm gitu ya ketemu Mhm. orang. Ingat nggak dulu awkward silent kita Iya, waktu itu? heeh, agak-agak sulit ya kalau ketemu orang terus diem aja bingung siapa yang Sekarang mulai aku udah bisa ngomong. ketemu dia ya, terus habis itu kita ngobrol 5 jam gitu ya dan Heeh. nggak habis-habis yang diceritain gitu ya. Betul betul, sekarang Mhm. udah bisa gibah-gibah sedikit ya, Mbak, ya. Kalau dulu Dulu adalah amit-amit. dari bertahan hidup sis. Eee, ya mungkin kita kan ketemu berapa kali ya, Mbak Mhm, Nilam, mhm. terutama di FSI, Mhm. kemudian habis itu di DSC, ya DSC kan? Diplomat Heeh, Success Challenge di ya. DSC Tahun 2000 2024 ya? 2023. 2023, oke setahun setelah Mbak itu. Ria ini adalah salah satu finalis dan pemenang ya, dan ngikut program DSC selama berapa lama itu ya? Pas 2 minggu, 3 mingguan 2 ya? minggu Heeh. ya, 2 minggu, 3 minggu dan, ternyata Ya, itu pun jadi finalis nggak nyangka ya. Jadi aku tuh, sebelumnya juga kan Mbak Nilam tuh suka push aku to the limit gitu ya, aku disuruh ini, disuruh itu gitu, aku yang kayak mikir, "Aduh harus ketemu herannya dia orang." pasrah-pasrah aja loh. Aku tuh pasrah, nurut aku orangnya gitu kan. Dulu ketemu Mbak Nilam Oke. dan aku banyak belajar dari Mbak Nilam sebenarnya. Makanya mungkin, kita tuh sebagai perempuan ya, kadang stigma stigma orang gitu kan, "Kamu harus gini, kamu harus Kamu gitu, harus nurut, kamu kamu harus." harus lemah lembut Heeh, ya. harus lemah lembut, ya udah gitu kan mungkin, tujuan kamu kan, ngurus anak, jangan Mmm, cari kerja yang susah-susah mhm, gitu, kerja yang bisa, kamu bisa fleksibel, bisa mhm. sambil ngurus anak, kayak gitulah ya. Dan ketika ngelihat sosok-sosok nih kayak Mbak Nilam nih yang udah duluan misalnya berbisnis dan ternyata sukses, itu sebenarnya yang bikin kita, "Oh ternyata bisa ya, ternyata ada kemungkinan yang lain nih dari yang udah distigmakan orang." Nah itu yang mungkin mindset aku tuh berubah di situ, Mbak. Oke. Waktu ikut FSI aku tuh jadi berubah dan aku ikut beberapa mentoring perempuan yang lain juga, Mhm, mhm, mhm. ternyata banyak possibility gitu buat Di perempuan. luar You sana. can choose gitu, you can choose gitu. Boleh kok punya anak tapi punya bisnis gitu kan, boleh kok punya anak tapi kerja, bisa kok gitu kan, bisa. Dan yang penting adalah support system-nya. Terus juga mungkin support system itu nggak hanya di rumah, tapi kayak punya komunitas gitu Yes, kan, kalau bener. aku bingung aku tanya Mbak Nilam, kayak gitu Mhm, tuh penting. mhm. Di saat itu terus, ketika DSC, itu tambah terbuka lagi Mbak mindset-nya, Oke. heeh. Apa Kan sih tahu ya aku apa jadi di DSC kok aku kayaknya nggak tahu ceritanya seperti apa? Apa sih yang terjadi? kan tahu ya Mbak, aku orangnya kan main Heeh. aman banget ya dari Yes, dulu yes. ya, main Oke, aku aman. ceritain dikit ya. Seorang Ria adalah orang yang kalau ketemu orang ribut ya, orang yang Emang ngajak ribut dia akan, "Iya, ya sudah, oke, ya enaknya aja gimana," gitu. heeh. Terus habis itu, nggak pernah ya mau ribut sama orang gitu. Terus juga, ya udah guanya loose nggak apa-apa pada zaman itu ya. Bukan loose yang gimana, tapi maksudnya dia nggak mau ribut, orangnya tuh aduh baik, terlalu baik ya. Aku tidak suka, apa ya, konflik, Mbak. Yes, Nggak yes, suka yes, yes. konflik orangnya dari dulu. Jadi kalau ada apa-apa, ya udah deh mending aku yang kalah gitu ya. Nah ketika DSC mungkin ya, ternyata keluar macannya kan ya. Apa sih yang Banyak terjadi di Aceh, apa yang terjadi? banyak tantangan-tantangan di DSC yang memang, akhirnya kan mau nggak mau harus berhadapan dengan konflik. Dan ya saat itu memang ternyata kalau yang menurut kita harus kita perjuangkan, ya mau nggak mau gitu kan, karena kita di situ kan play to win lah Iya. istilahnya ya gitu. Mau nggak mau harus konflik gitu dan ternyata bisa juga ya gitu dan waktu konflik aku membayangkan kalau Mbak Nila gimana ya caranya ya? Hajar. Yes. Oke. Ya itu, jadi banyak mindset yang berubah sih ketika FSI, kemudian ketika DSC juga. Kemudian berpikir bahwa, oh ternyata nggak perlu ya semua itu dilakukan sendiri. Mungkin dulu karena sebagai programmer ya biasa apa-apa sendiri aja, selesaiin sendiri semua masalah dan ketika udah tahu nih ketemu banyak orang, oh nggak semua itu harus sendiri ya, bisa kolaborasi, kayak sekarang juga kan, kolaborasi Kita sama kolaborasi ya, Ines heeh. Consulting gitu. Aku kan orangnya mungkin pinter di sistem tapi nggak bisa Iya. jualan ya kan, tolong dibantu Mbak Nilam gitu. Ya seperti itu, Jadi hal-hal Street seperti itu. Sushi, menjual kemitraan dan franchise-nya itu melalui kita, NS Consulting ya dan, platform bukaoutlet.com. Jadi kita membantu Street Sushi untuk bisa ekspansi ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia, amin ya. Amin amin amin. Aku kalau nggak salah tuh, ngelihat Mbak Ria sempet ke Hawaii ya?
ikut program, Iya, apa nama programnya? itu, Changing Faces Leadership By Seminar by East West Center. East West Center ke Heeh. Hawaii Hawaii. ya, 2 minggu, Mbak, 2 ke minggu, Hawaii ya. aduh ya. Pengen balik lagi rasanya. Boleh itu diceritain tuh apa sih program apa dan kemudian, bagaimana itu menjadi sebuah titik balik gitu ya dari hidup seorang Ria? Iya, jadi, ini salah satu push dari Mbak Nilam juga ya untuk ikut-ikut hal-hal seperti itu. Sebenarnya aku nggak pernah terpikir banget untuk ikut, ada acara seperti itu gitu. Dan ternyata terpilih sebagai salah satu-satunya bahkan dari Indonesia untuk ikut seminar. Satu-satunya perwakilan dari Satu-satunya Indonesia perwakilan ya? dari Indonesia Mhm untuk mhm. ikut, seminar leadership itu selama 2 minggu di Hawaii. Jadi itu disponsori sama US Embassy untuk, pergi ke sana dan sebenarnya di sana belajar dari banyak orang ya, benar-benar tentang leadership itu seperti apa. Kemudian juga aku sempat ketemu bahkan sama franchise di Hawaii Oke. yang dia sudah sukses 200 outlet di Hawaii. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu ya, ketemu yang mereka sudah dari tahun 1972 itu udah Mhm buka mhm franchise mhm gitu. mhm. Jadi banyak banget, mungkin yang berubah adalah melihat bahwa, perempuan-perempuan lain di, other side of the world ternyata punya masalah sama kayak kita gitu sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang leader. Stigma masyarakat, kemudian juga batasan-batasan orang tentang perempuan itu seperti apa, dan gimana kita untuk break the barrier gitu. Jadi itu sebenarnya yang menarik banget. Di manapun perempuan itu berada ternyata masalahnya masih sama, Mbak, Break the seperti itu. barrier ya, Iya, oke. heeh. Mhm. Mmm, Seneng banget ya ngelihat perubahan seorang Ria sekarang gitu ya dan, ke depan tentunya. Pasti ini perjalanan yang panjang dan akan sangat menarik ya. Mmm, Apa namanya, pengen banget gitu ya, tahu Mbak Ria ini ke depannya masih punya mimpi apa gitu ya, dan Iya. pengen mungkin I don't know, as a personal atau as a business, pengen masih apa yang belum tercapai atau punya plan apa? Ya mungkin dari perjalanan selama ini gitu kan, salah satunya ya adalah pengen give back gitu, Mbak. Oke. Jadi kan perjalanan sebagai seorang perempuan yang tadinya introvert banget, terus Mhm juga, nggak merasa sebagai seorang leader, nggak percaya diri mhm gitu, bahkan secara background nggak nyambung mhm sama apa yang dikerjain mhm. gitu kan. Aku pengen give back sih sebenarnya sama perempuan-perempuan lain gitu, bahwa kita harusnya yang sebenarnya ngalangin kita tuh kita sendiri Iya, gitu kan, kita agree. sendiri karena kita mikirnya perempuan itu harus begini, harus begitu. Kadang kalau kita udah tidak peduli nih sama noise di luar, ya udah kita bisa kok gitu, kita bisa maju. Itu sih yang aku pengen sebenarnya dan aku juga punya mimpi tuh aku pengen ngebagi, ilmu gitu ya ke perempuan-perempuan lain gimana teknologi itu bisa ngebantu sebenarnya sebagai seorang perempuan. Yang apalagi kita sibuk sambil ngurus anak dan lain-lain gitu kan, kita sebenarnya bisa banget pakai teknologi buat bantu kita, di bisnis kita gitu. Pay it forward ya. Yes, Ini ilmu yang sangat bagus banget karena kadang di dunia seperti kita ini perempuan-perempuan banyak banget yang justru musuh dari perempuan itu adalah another perempuan yang lain ya kan. Kita betul. kadang saling mengkritisi, saling menjatuhkan, tapi alangkah bagusnya kalau kita bisa create sebuah ekosistem, sebuah lingkungan yang saling mendukung dan bisa saling ngangkat ya satu sama lain. Betul. Dan itulah yang kita berdua lagi pengen untuk buat dan create untuk perempuan-perempuan di Indonesia ke depannya ya. Betul, Dan aku seneng banget, Selamat kalau nggak salah kemarin tuh juga sempat jadi, apa, women leader Grab ya. Nah dulu oh yang iya. Ria yang sangat pemalu bayangin, udah bisa ke Hawaii terus sekarang ditunjuk didapuk oleh Grab kalau nggak salah, heeh. Betul waktu itu Grab ada kerjasama sama Kumparan Women, Keren. dan memilih beberapa, leader. Jadi perwakilan sebenarnya dari, GrabFood Mhm aku, mhm. kemudian ada yang, beberapa inspiratif woman juga yang dia supir, Mhm. Grab gitu Oke. ya, tapi, single mother Mhm gitu mhm dan mhm. kemudian dia sambil nge-Grab dia bisa kuliah bahkan menjadi kepala sekolah. Oh, Jadi banyak sekali yang heeh heeh. Oke, inspiratif-inspiratif seperti itu dan itu semua perempuan. perempuan ya. Dan itu kita bersama-sama dengan kampanye namanya Percaya Perempuan.
Plus satu lagi juga kalau nggak salah kemarin kita sempat diundang by US Embassy juga untuk ketemu dengan atas Menteri Perdagangan luar negeri ya kalau nggak salah. Betul, Mbak Riani juga sudah dinotis menjadi salah satu women leaders ya as a business women, dan senang banget ngelihat perkembangan yang luar biasa dari seorang Ria ya. thank you Mbak Nila. Oke, mungkin ada kata penutup Mbak Ria, moto hidupnya Mbak Ria apa sih gitu? Apa ya? Magnet cuan. Kemajuan ya. Kita berdua punya moto nih ya, namanya magnet Sebenarnya cuan. aku tuh simple ya. Mhm. Jadi, kadang tuh kan kita perempuan itu terlalu didorong untuk sempurna dalam segala hal. Jadi ketika aku mulai bisa kayak break out the shell gitu ya, ketika aku sadar bahwa ketidaksempurnaan itu nggak apa-apa gitu, salah-salah tuh nggak apa-apa. It's okay. Nggak apa-apa gitu, salah-salah tuh nggak apa-apa, dan kadang banyak gitu aku melihat perempuan tuh takut memulai karena dia merasa kalau memulai gue harus sempurna nih, gue nggak boleh salah nih. Itu yang sering banget aku dapetin dari perempuan-perempuan lain. Yang salah tuh nggak apa-apa, itu kotor itu nggak apa-apa, karena kita perempuan mungkin dia dari kecil ya, Iya. jangan salah dong, jangan jangan kotor-kotor, jangan main kotor. Harus Sedangkan cantik, harus laki-laki kan, bersih, harus laki-laki keluar gitu ya. iya, laki-laki keluar main kotor-kotor dan segala macam. Nah itu mungkin ya kita nggak apa-apa kok kayak gitu, gitu. Dan yang penting sih jangan lupa bahagia ya Mbak. Oh, nice ya. Thank you Mbak Ria. Buat konco-konco semua ya, kata Ria yang paling penting yang bisa kita ambil hari ini adalah jangan lupa bahagia. Oke, thank you banget Mbak Ria ya, sudah menyempatkan main ke program kita hari ini, NSK, Nilam Sari and Konco-konco ya. Oh iya, ini aku ada oleh-oleh buat bekal, Wow. kan rumahnya jauh nih, Nice. sini Bintaro gak jauh-jauh amat sih, tapi ya udah pokoknya buat bekal, semoga suka dan bermanfaat Thank ya. you. Makasih udah Kita mampir, thank you. ungu lagi. Konco Nilam, terima kasih sudah menyimak sampai akhir program saya dengan Ria Adriana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di program NSK, Nilam Sari and Konco-konco hanya di channel YouTube Buka Outlet. Suwun ya konco, see you soon.